coaching kita berjalan selama kurang lebihnya 30 menit gitu ya. Kemudian terkait dengan asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan di sini saya pastikan memang bersifat rahasia ya, di mana kamu cerita di sini tidak akan keluar dari ruangan ini. Kemudian nanti apabila ada sesi atau ada sesi kamu merasa kurang nyaman atau bagaimana, kamu bisa langsung menggunakan saja. Jadi saya nggak memaksa untuk melanjutkan sesuatu ini. Karena sebagaimana itu juga bagian dari kenyamanan kamu dari sini. Mungkin bisa kamu isi terlebih dahulu ya konsepnya dan gimana mengingat sebagai pegangan kamu gitu ya, bahwa musik ini bersifat aman dan asli. Mungkin bisa dibaca-baca dulu. Apa jadi ya Kak? Jadi dulu-dulu oke, bisa ditandatangan ya. Sekalian tandatangan di sini juga ya. Jadi ada dua surat yang dimana yang ini buat dengan kamu, yang ini buat dengan saya. Oke, terima kasih ya. Dan sebagaimana kita kan memang sudah tahu satu sama lain gitu ya. Jadi saya rasa tidak perlu lagi kenalan lagi. Oke. Kira-kira kesibukan apa nih yang dilakukan akhir-akhir ini? Sebelum kita bahas kesibukan, apa jadi saya? Alhamdulillah sehat. Saya cuaca sekarang ini lagi kayak sering berubah gitu ya, suasana hujan dan itu memberikan efek yang sangat tidak enak gitu ya buat tubuh kita. Alhamdulillah kalau alhamdulillah saya sekarang sudah tidak ada. Untuk kesibukan akhir-akhir ini apa yang terjadi? Ya biasa kita ya kuliah, nemuin orang-orang di rumah, biasa bikin dewek gitu aja. Jadi orang-orang juga. Jadi kegiatan akhir-akhir ini masih berhubungan ya dengan menemui keluarga, mulai kami dia, mulai dari bapak dan dari teman-teman. Untuk tugasnya gimana? Aman? Lumayan aman, bisa terkendali lah. Nggak kayak banyak ya, jalan lebaran ini gambar lagi. Oke, baik. Cuma sudah bisa terkendali lah. Sekarang bisa saya tanya nih ya, kan kamu kan tadi kan apa yang baru kamu tuh tidak bisa. Kira-kira dari hasil konseling kali ini apa nih yang ingin kamu capai? Ini sih Kak, aku akhirnya ini merasa jarang cerita ke orang lain. Kayak udah nggak bisa cerita ke orang lain gitu. Kayak takut sering ya. Ini kalau ngomongin nggak bisa cerita ke orang lain ini didasari dengan apa? Maksudnya permasalahan semuanya atau emang ada beberapa masalah tertentu yang memang nggak bisa kamu ceritain ke semua orang lain atau semuanya? Semua sih. Semuanya. Iya, merasa kayak nggak percaya gitu. Jadi bisa dibilang kamu ini mempunyai rasa yang nggak percaya gitu ya ke orang lain, sehingga membuat diri kamu jadi susah gitu ya kalau ingin mengungkapkan. Jadi bisa dibilang kamu lebih sering kayak ibaratnya ngompet gitu ya, mendem sendiri gitu loh. Oke, mendem sendiri. Oke, baik. Sejak kapan perasaan itu muncul? Apa ya? Aku soalnya tuh kan setiap kayak mencerita ke orang itu, aku tuh punya pikiran kayak orang itu tuh bakal kayak gimanain atau enggak menilai orang kayak aku gitu loh. Jadi itu rasanya itu apa ya? Akhir-akhir ini sih kayak iya aku ngerasa aja kayak ngerasa nggak tahu ya, kayak orang lain tuh kalau aku cerita itu dia ngerasa gimana gitu. Aku tuh mikirnya tuh dia nggak istilahnya iya nggak dengerin atau kayak malah menilai cerita aku kayak ngejudge gitu. Tapi dari faktor itu apakah ada bukti nyata yang bisa dikatakan bahwa itu faktor? Nggak ada sih, itu kayak pikiran aku sendiri gitu loh, kayak takut gitu. Oke, berarti itu bisa dikatakan sebagai asumsi kamu semata. Iya. Oke, baik. Sebelumnya kamu tahu nggak apa dampak kalau kamu emang nggak bisa mengungkapin apa yang
suatu hari atau kedepannya aku bisa berhasil buat cerita ke seseorang yang memang bisa dikatakan kamu anggap sebagai teman dekat atau kamu percaya salah satunya aja, dan kira-kira nih apa yang kamu rasakan? Mungkin jauh juga juga nggak sih, karena kan bisa cerita gitu kan. Yang aku rasakan itu aja sih. Oke, Lebih terbuka juga gitu. lebih terbuka. Ya, apakah upaya ini sudah dilakukan? Sudah coba dilakukan atau belum? Belum ya, berarti emang belum coba. Iya, belum mau mencoba. Oke, jadi artinya yang dimana kamu mempunyai kesadaran secara penuh ya bahwa efek dari kayak mengungkapkan apa yang dirasa atau cerita itu akan membuat diri kita sengsara. Yang ada kan malah kita makin nggak bisa lega gitu. Beda lagi kalau bisa mengungkapkan apa yang kita rasa, bisa cerita ke orang lain kan kita juga. Ya sih, aku juga merasa kalau misalnya aku nggak cerita tuh emang sengsara sih gitu. Kayak nggak bilang tadi itu lebih ngerasa kayak ya capek ya, kayak batin lah istilahnya. Ada yang mau diungkapin tapi nggak tahu ungkapinnya itu dimulai dari mana dan ke siapa gitu. Oke, jadi emang sudah mempunyai kesadaran secara Iya. Sekarang jika saya katakan dalam angka ya, dari angka 1 sampai 10, yang dimana angka 1 ini menggambarkan sangat sulit untuk terbuka ke orang lain, dan angka 10 ini sangat sangat gampang untuk terbuka ke orang lain. Kira-kira berada di angka berapa ya? 3. Di 3. Kenapa nggak angka 5 atau ya, kenapa nggak angka 1 atau 2 gitu? Karena sebenarnya saya tuh masih bisa ya cerita ke teman gitu ya, teman dekat. Iya, masih bisa cerita ke teman dekat. Cuma ya ada kata-kata gitu aja bukan. Oke, ini tadi membicarakan ya, ada kepercayaan ke teman. Iya. Oke, kalau boleh tahu ini teman dekat ini di teman SMA atau teman kuliah atau gimana? Teman SD sih. Teman SD. Oke, jadi bisa dibilang udah berteman lama ya, sampai kita sekarang umur 20. Oke, baik. Kalau saya tanya begini, kira-kira kapan terakhir kali berbagi cerita ke teman baik yang sangat baik dipercaya? Sekitar seminggu yang lalu ya. Masih bercerita. Ya, itu aja lah, kayak cerita-cerita. Sebenarnya nggak cerita yang terlalu gimana juga. Karena ya kita cerita yang masih ya silat laku gitu. Maksudnya dia nanti kalau cerita nanti yang Lagunya ini lagu karena apa? Karena ini ya, karena bisa dibilang Mbak ini seperti yang di awal tadi ya, memiliki asumsi tersendiri bahwa semua orang itu tidak akan mendengarkan Mbak ini seperti itu. ya aku takutnya tuh kayak bosen gitu ya, bosen kayak nanti nggak dengerin aku ceritain terus malah kayak takutnya menilai aku yang gimana gitu. Sekarang saya tanya, Mbak ini kan pernah juga nih yang dimana posisi Mbak ini cerita ke teman ini, kemudian pernah juga yang memang Mbak ini nggak cerita. Kira-kira dari kedua ini tadi apa dampak yang muncul, kemudian dampak positif dan dampak negatif yang muncul dari diri Mbak ini? Kalau misalnya aku cerita sama cerita Ya. kalau misalnya aku cerita sih ya ada sih ya serasa lega ya, jadi rasanya itu lega sih, lumayan lega lah istilahnya kalau misalnya cerita. Kalau misalnya aku pendem sendiri rasanya ya pendem terus gitu di sini, kayak numpuk gitu, nggak ada yang tak keluarin gitu. Oke, bagus. Dari sini kelihatan ya Mbak, kalau Mbak ini memang mempunyai kesadaran di mana yang berdampak dari Mbak ini sendiri, yang memang Mbak ini rasakan sendiri, kalau memang Mbak ini bercerita dan tidak bercerita. Sebagaimana kita sebagai manusia kan memang saling membutuhkan gitu ya Mbak, satu sama lain dengan manusia lainnya. Jadi
butuh orang lain. Pasti kan setiap manusia kan saling membutuhkan. Mungkin kita di solusinya harus cerita kan ya. Jadi mobil aku juga perlu ditekankan di kepala kita bahwa memang pada kala itu pikiran-pikiran muncul itu karena asumsi tersendiri dari PIB, karena saya tadi kan ada juga terkait dengan bukti pengeluaran dari data itu dengan kata-kata itu mungkin juga bisa direfleksikan dari yang pikiran negatif muncul itu diganti menjadi pikiran positif kan. Misalkan jadi karena maksudnya misalnya menjadi pikiran ini itu kayak merasa semua orang akan merasanya. Jadi ketika menjadi merasa seperti itu mungkin bisa dikaitkan dengan fakta. Jadi dimana faktanya kan tadi kan ada salah satu teman Mbak Edi yang masih mendengarkan Mbak Edi, dan teman Mbak Edi juga secara terbuka begitu ya mengenai Mbak Edi. Bagaimana saya juga di sini sangat-sangat terbuka untuk mendengarkan apapun yang menjadi masalah. Kalau cuma aku jawab bisa cerita ke kalau misalnya aku melihat sisi positifnya itu ya mungkin aku akan jauh lebih terbuka ya ke teman-teman aku, dan aku jauh lebih bisa cerita leluasa gitu, karena aku nggak punya pikiran bahwa teman aku nggak membenarkan, teman aku nggak akan menilai aku. Mungkin aku juga akan merasa aku bisa bercerita dengan nggak ada rasa ragu lah, terbuka, dan aku juga akan sering merasakan lega ya, karena kan udah cerita terus, cerita yang udah menumpuk udah bisa ceritain gitu. Oke, kalau dilihat ke belakang nih, kira-kira Mbak Edi ini kapan terakhir kali merasa berhasil cerita yang sepi gelar itu? Iya, aku minggu yang lalu sama teman. Berarti dalam 1 minggu ini sampai hari ini belum cerita sama sekali ya? Itu karena muncul karena perasaan Mbak Edi yang seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Sekarang coba kita lihat lagi, kita bayangkan jika sebelumnya saya tanya dulu nih, waktu minggu kemarin itu Mbak Edi kan berhasil di sini. Tadi kan Mbak Edi mengatakan bahwa Mbak Edi berhasil bercerita ke temannya. Kira-kira perasaan apa yang muncul waktu Mbak Edi berhasil bercerita ke temannya? Apa yang dirasakan? Iya kayak ya ada yang keluar gitu kayak gitu, jadi lebih jauh lebih lega dibanding sebelumnya aku nggak cerita. Jadi Mbak Edi sangat Udah ya, oke. udah. Oke, sudah bisa lanjut. Oke, baik. Tadi Mbak Edi mengatakan bahwa memang sudah lega ya, dimana itu sangat bisa dikatakan bahwa Mbak Edi mempunyai kesadaran secara penuh kalau itu memang benar-benar yang harus dilakukan oleh Mbak Edi. Maka juga pun seperti saya yang katakan tadi, manusia itu kan saling membutuhkan, tidak istilah Mbak Edi kebutuhan. Terus buang pikiran-pikiran negatif yang muncul yang ada di dalam Mbak Edi. Ya masih mencoba ya, karena kan rasa percaya itu susah ya. Jadi bisa dibilang Mbak Edi ini percaya ke orang sama dengan bisa membuka diri Mbak Edi untuk terbuka ke orang. Karena misalnya isinya aku udah cerita, karena aku udah terjamin lah istilahnya rahasianya udah terjamin, mendengarkan juga. Kalau aku cerita ke orang kan belum tentu gitu loh, ini asumsi itu.
kira-kira jika kita membahas dan mengatakan terkait dengan solusi, apa nih yang bisa dilakukan? Langkah kecil apa yang memang bisa diterapkan gitu, sehingga itu mendorong diri sendiri untuk bisa kembali terbuka ke teman SD ini? Mungkin sering ketemu kan kita ngobrol ini membahas kayak itu, terus cerita terus pokoknya ya, ngobrol itu komunikasi. Mungkin ya itu solusinya itu komunikasi sama ya dari diri aku sendiri sih, nggak harus menghilangin apa pola pikiran tadi yang itu iya. Oke, jadi berhenti menyinggung terkait dengan komunikasi, jadi sama artinya begini. Berarti bisa dibilang Mbak Yudi ini ada rasa nggak percaya itu karena emang jarang ketemu. Bisa kan? Kenapa seperti itu? Karena Bisa didiskusikan lebih jelasnya. karena kan apa ya istilahnya kayak kalau nggak ngerasa kayak nggak terlalu dekat gitu. Jadi nggak bisa ketemu terus kan, oh ini dekat ya gitu. Oke, ini deh saya berikan sedikit pemahamannya. Sebenarnya sih nggak gitu juga ya. Kalau misalnya sering ketemu kayak hari ini, akhirnya kan kita kan nyambung sebenarnya kayak ya berani lah gitu, kayak berani bercerita, berani ngomong gitu. Iya. Tapi kalau misalnya jalan, kiranya pasti kayak gitu takut ya. Tapi sesuai dengan realitanya, ini ngomongin realita dan faktanya itu seperti apa? Apakah Mbak Yudi kan interaksi di WA itu? Enggak sih, sebenarnya juga itu kita tuh ngobrol gitu. Cuma kalau di real life-nya itu kita jarang ketemu aja. Jadi kalau saya lihat ini sebenarnya nggak ada masalah ya antara ketemu atau enggak, Cuman karena ya itu kita kan balik lagi dibilang secara online pun Mbak Yudi bisa berinteraksi dengan baik, sedangkan secara offline pun di real life-nya itu justru lebih baik lagi. Jadi saya rasa itu tidak merupakan masalah bagi diri Mbak Yudi. Yang menjadi masalah ini sebenarnya kalau pikir Mbak Yudi sendiri. Jadi perlu ditekankan ulang ya Mbak Yudi, bahwa penting sekali bagi kita untuk selalu berpikir positif selagi itu emang nggak ada kejadian yang mendasari itu. Karena kan kalau saya tanya kalian kan belum ada kayak kejadian di masa lalu yang memang sebelumnya bikin baik dalam jadi hanya berfokus pada asumsi pada pola pikir Mbak Yudi yang memang muncul secara tiba-tiba gitu ya. Bisa dibilang waktu Mbak Yudi lagi sensitif. ya bisa jadi sih. Jadi saya rasa yang dikuatkan itu kalau pikir Mbak Yudi. Jadi Mbak Yudi nggak bisa nih terus-terusan kayak menutup diri secara penuh gitu. Karena sebenarnya kan balik lagi ke efek tidak berani kayak terbuka ke orang lain atau tidak berani mengungkapkan apa yang dirasakan orang lain itu seperti apa. Salah satunya kan nggak terus menimbulkan pasti kepikiran mikir itu sendiri dan lain-lain. Nah, jadi menimbulkan stres yang semakin bertambah benar gitu. Iya. Oke, jadi saya rasa yang perlu Mbak Yudi hindari ini terkait dengan perilaku yang harus dimana itu bisa dibilang sangat merugikan Mbak Yudi. Iya sih, bener sih. Aku ngerasain ini sih kak. Kayak ya itu tadi jauh stres, terus capek lah istilahnya. Gimana ya gitu, kayak nyari solusinya sendiri ya gitu. Nah itu alhamdulillah kita
ini malah dipelihara gitu ya pikiran-pikirannya. Oke, saat bisa dibilang sama dengan overthinking nggak? Iya, bisa sih. Overthinking. Kita sebut sebagai overthinking. Iya. Oke, sewaktu Mbak Eni overthinking itu di situasi yang seperti apa? Sendiri, pas waktu sendiri, pas malam gitu. Oke, sendiri pas malam. Jadi kalau kita bicara terkait dengan solusi, mungkin langkah pertama yang memang baik bisa mengubah pikiran, bisa mencegah pikiran-pikiran negatif itu biar gak muncul itu dengan cara gak membiarkan diri Mbak Eni sendiri ya. Kemudian juga kurangi begadang gitu ya. Jadi mana begadang itu sangat-sangat merugikan diri kita. Sebenarnya batas manusia beraktivitas itu kan sampai jam 10 malam, sebelumnya itu kan ada istirahat. Apalagi pagi kan kita kan udah beraktivitas kembali gitu ya. Apalagi tugas-tugas di perkuliahan dengan pasangan Iya. mungkin bisa digunakan dengan hal yang positif. Jadi ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul, mungkin bisa berarti ubah arah ke pikiran-pikiran yang positif gitu. Contohnya kayak dibuat membantu orang tua, terus dibuat mengerjakan tugas, kemudian dibuat cetan dengan teman yang memang bisa dibilang cocok di tadi. Terus kemudian bisa disambi kayak bantuin jaga perumahan gitu seperti yang tadi. Ya mungkin ya apa nambah kesibukan gitu ya, biayanya. Tapi perlu diingat juga ya sebenarnya itu memang harusnya semua sangat positif. Sekarang kira-kira ini untuk kedepannya nih apa yang ingin diberikan? Maksudnya langkah apa yang ingin dicapai untuk sampai ke depan? Lebih memilih diri lagi atau tertutup atau coba terbuka atau bagaimana? Itu suka mencoba terbuka kedepannya karena itu tadi memelihara rasa takut, rasa tidak percaya itu, dan pikiran negatif itu susah gitu buat diri sendiri juga. Itu tadi capek, stres, jadi mungkin aku kedepannya juga pengennya lebih lagi sama temanku. Oke, sekarang fokus ke teman beberapa pasangan teman yang tadi banyak kan mengatakan bahwa juga terbukanya emang sangat penting. Sebagaimana kan kita tahu ya setiap manusia kan emang mempunyai sisi masing-masing dan gak bisa kalau memang ditekankan begitu, kalau memang ditekankan misal setiap minggu itu harus ketemu baik itu gak bisa gitu kan, sadar pun gak bisa karena setiap manusia kan mempunyai kesibukan masing-masing dan yang terpenting itu selagi teman baik ini masih merespon baik dan merespon sesuai yang baik dirasakan dan atau baik diinginkan itu sudah menjadi apa ya, sudah menjadi hal yang baik gitu. Jadi selama direspon dengan baik itu sudah sangat sempurna gitu menurut saya. Ya sih emang manusia kan punya kesibukannya masing-masing, ya aku juga ngerasa itu sih Kak. Cuman ya dia juga masih merespons dan ya cuman ya itu kan mungkin aku lagi fase sensitif, terus aku merasa dia mendengarkan aku atau aku merasa dia akan mendengar cerita aku yang enak gitu. Ya kemudian aku tadi posisinya tadi Karena sebagaimana yang kita tahu kan kalau ada sensitif itu semuanya yang negatif itu muncul Iya. ya terkait dengan kemudian mungkin dari situ bisa diperkuat nih upaya-upaya yang memang dilakukan untuk bagaimana itu seperti apa, mulai dari kita harus menghilangkan pikiran-pikiran yang sangat-sangat tidak benar gitu ya Pak, yang dimana dari nilai bahwa kepercayaan itu bisa tumbuh kalau memang ketemu itu Iya. nggak bisa, apalagi tadi kan bisa dikatakan Mbak Eni kan pernah kan sudah sudah dari SD ya. Iya. Nah itu kan pasti kayak sudah hafal sifat satu sama lain dan ini juga harus menyadari bahwa teman Mbak Eni ini juga sangat peduli terbaik tapi memang beberapa kegiatannya itu sangat mendorong teman Mbak Eni itu nggak bisa terus-terusan ketemu sama Mbak Eni. Tapi kalaupun ada kesempatan nih pasti teman Mbak Eni kan ngajak ketemu, pasti kayak main kalau ngobrol gitu. Jadi saya rasa upaya yang Mbak Eni bisa lakukan itu dengan tetap
WA itu juga sebenarnya tuh ya bisa bicara, cuman ya karena ya itu kan juga kiranya juga yang ngerasa orang lain itu nggak akan menerima cerita aku, ngerasa orang lain itu nggak akan menilai aku, ngerasa orang lain itu akan menilai aku ketika aku bercerita. Jadi aku punya untuk kayak menutup diri yang lebih gitu, kayak nggak semua orang itu, aku rasanya nggak semua orang itu mau dengerin cerita aku. Oke. Iya, emang ada benar juga ya juga nggak semua orang itu senantiasa bisa terbuka dan bisa menerima apa yang mungkin bisa dimulai dari langkah kecil ya. Kayak nggak usah ke semua orang langsung melalui pendekatan dari dia juga kayak dikatakan juga dimana pasti kan teman kamu kan percaya juga ke kamu ya kan? Iya. Cerita semuanya ke kamu. Ini itu bisa dibuat sebagai dorongan dari kamu untuk coba menerima bahwa ini maksudnya itu gini, teman kamu kan juga percaya sama kamu, harusnya kamu juga percaya sama teman kamu, jadi saling ngasih feedback gitu. Sebagaimana kan kita manusia dari yang apalagi di kehidupan yang sangat krusial ini ya pastinya kayak saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Kemudian juga terkait dengan langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan, salah satunya itu mengubah pikiran orang pikir yang negatif ke positif sehingga tidak ada lagi muncul perasaan-perasaan negatif itu. Ya, kalau aku coba Gimana kalau coba untuk ngakuin ya ngilangin pikiran yang negatif itu sih ya. Oke, nanti aku tambah ngilangin sisi dari aku, terus aku nggak merasa orang lain itu nggak merasa mikir orang itu akan dengerin aku cerita? jadi nggak harus merasa begitu. Pokoknya pikiran yang negatif harus dihilang. Oke, saya ucapkan terima kasih ya sebelum saya tutup sesi counseling ini. Saya sangat mengapresiasi bahwa kamu memang sudah mempunyai kesadaran yang benar. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin kamu merefleksikan nih dari hasil counseling ini tadi apa yang sudah kamu dapatkan? Yang aku dapatkan pada sesi konseling hari ini itu ternyata itu pikiran kita itu nggak sama seperti orang lain. Kita mikirnya orang lain nggak akan menilai kita, orang lain akan mau menilai kita, orang lain nggak akan menilai orang lain akan menilai kita. Kan belum tentu orang lain juga berpikiran sama seperti pikiran kita. Gitu sih. Kemudian untuk mungkin kamu bisa menjelaskan langkah-langkah yang untuk bisa kamu lakukan ke depannya gimana? Yang kedepannya aku yang paling penting ngilangin pikiran-pikiran negatif aku, terus lebih terbuka ya sama teman-teman aku, karena yang tadi aku bilang dari aku aja percaya sama aku, masa nggak percaya sama saya. Ya maksudnya aku jadi terbuka juga kan, biar aku juga akan mencoba belajar, nggak pikiran banyak, nggak terlalu stres lah. Oke, baik, sudah sangat bagus sekali gitu ya pemahaman Bapak ini yang dimana Pak ini sudah ada peningkatan gitu ya. Mungkin bisa menjadi ini terlebih dahulu ini evaluasi hasil ya yang dimana bisa menerapkan lebih bagaimana sebelum counseling dan setelah counseling. Thank you.